Shalom teman-teman semua, senang sekali berjumpa dengan kalian di setiap hari minggunya untuk kita saling men-sharingkan firman Tuhan. Nah, di minggu ini kita akan belajar dari keteladanan Yusuf. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa Yusuf mendapatkan berkat yang sangat spesial dari Tuhan. Kita melihat bahwa Yakub memberkati Yusuf. Ini melambangkan berkat dari orang tua kepada anaknya. Dan bagaimana kita melihat juga Musa memberkati keturunan-keturunan Yusuf. Ini melambangkan berkat dari Bapa rohani kepada anak rohani. Dan ngomong-ngomong soal berkat juga, kita sering diajarkan bagaimana agar menerima berkat seperti Yusuf, panduan apa saja yang harus kita jalani, keteladanan apa saja yang harus kita pelajari. Dan berbicara tentang itu, saya punya satu buku yang judulnya Pengawal Impian Tuhan. Ini ditulis oleh Pendeta Stefanus Eri, sebuah buku yang bagus, dan saya akan bagikan beberapa bagian dari buku ini. Mengenai berkat-berkat yang diterima oleh Yusuf, itu tidak terjadi dengan dadakan, tidak terjadi dengan satu hari, tetapi Yusuf sudah mengalami prosedur-prosedur ilahi. Dan prosedur apa saja yang sudah dialami oleh Yusuf? Yang pertama di sini dituliskan bahwa Tuhan membuat Yusuf menjadi anak panah yang runcing. Saya pernah lihat di YouTube bagaimana orang membuat anak panah. Banyak prosesnya. Ada yang dipatahkan, ada yang dilancipkan, ada yang dipasang. Ini betul-betul memerlukan proses yang cukup panjang. Dan setiap proses itu bukanlah proses yang menyenangkan, melainkan proses yang menyembelih hati, proses yang mengikis ego, dan banyak juga proses yang membuat kita kehilangan. Dan Yusuf berhasil melalui proses yang pertama ini. Proses yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan menyembunyikan Yusuf dalam tabung panahnya. Setelah jadi anak panah yang bagus, yang runcing, enggak serta-merta langsung ditembakkan. Tetapi disimpan dulu untuk enggak tahu kapan dipakainya. Yusuf mengalami dilupakan oleh juru minuman istana. Padahal Yusuf sudah menginterpretasikan apa mimpinya, tapi juru minuman itu lupa. Nah, kadang-kadang kita juga harus mengalami hal-hal seperti ini. Nggak tahu kapan kita akan dipakai oleh Tuhan, nggak tahu kapan kita akan mulai. Tapi banyak orang yang kadang-kadang sudah nggak sabar, kadang-kadang curi start, kadang-kadang setelah curi start nggak tahan akan proses yang berjalan, mundur di tengah jalan atau bahkan karam. Kita belajar dari sini, Yusuf tetap bersabar. Dan Yusuf sudah melalui prosedur yang kedua ini. Prosedur yang ketiga, Tuhan memunculkan Yusuf sesuai dengan kairosnya. Setelah melewati proses disembunyikan, Yusuf menjalani proses dimunculkan oleh Tuhan. Kadang-kadang setelah kita dimunculkan, kita akan berjalan semau-maunya melalui caranya kita. Tapi kita harus belajar dari Yusuf bahwa setelah kita dimunculkan, kita harus tetap jalan sesuai dengan jalurnya Tuhan. Jangan kemana-mana. Nah, kita belajar dari 3 hal ini yang ditulis oleh Pendeta Stefanus Eri dari bukunya Pengawal Impian Tuhan. Setelah kita melalui prosedur-prosedur ilahi, setelah kita lolos, setelah kita berhasil menjalankannya, Tuhan berjanji akan memberkati kita semua. Dan apa yang kita pelajari dari Yusuf ini, berkat-berkat apa aja yang kita dapetin. Di sini dituliskan 3 hal. Yang pertama adalah berkat di segala aspek. Seperti ditulis di Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, di sini kita belajar berkat dari Yusuf adalah berkat di seluruh aspek kehidupan Yusuf. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan kita belajar bahwa dengan kesabaran dan bahwa kita dengan mengikut jalannya Yesus, kita akan mendapatkan berkat dari segala penjuru. Yang kedua, berkat untuk memberkati keluarga dan sesama. Kita ingat dalam ceritanya, Yusuf
setelah menjadi orang penting di Mesir, dia didatangi oleh saudara-saudaranya yang meminta bantuan karena dilanda oleh masa kesusahan atau masa kekeringan atau masa kelaparan. Di sana Yusuf bisa saja untuk tidak mengindahkan saudara-saudaranya, untuk kemudian balas dendam kepada saudaranya, tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Dan apa yang Yusuf lakukan adalah membantu seluruh saudara-saudaranya sehingga mereka tidak mengalami kekurangan ini. Di sini kita belajar, kalau kita mau mendapatkan berkat, kita harus menjadikan keluarga kita atau orang terdekat kita menjadi prioritas kita untuk kita berkati juga. Dan setelah kita banyak memberikan berkat, banyak kita menabur, pasti kita akan menuai hasilnya. Yang ketiga, berkat-berkat yang dialami Yusuf adalah berkat untuk ditabung. Kita lihat di Kejadian 41 ayat yang ke-34. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. 1/5 dari satu bagian adalah 20%. Dan di sini kita diajarkan kita harus menabung di masa kelimpahan kita, sehingga pada saat datang masa yang sukar, kita akan dapat bertahan dan kita akan mengalami kelimpahan di masa-masa yang sulit. Nah, 3 itu teman-teman sekalian yang ingin saya bagikan melalui video ini pada hari ini, yaitu kita akan mendapatkan berkat di segala aspek, mendapatkan berkat untuk memberkati keluarga dan sama, dan kita harus belajar berkat untuk ditabung. Dan setelah kita belajar tentang ketekunan Yusuf, tentang proses kehidupan Yusuf, kita juga harus mengetahui tentang bagaimana perihal berkat yang dialami oleh Yusuf. Apa yang dialaminya, apa yang dilakukannya, apa yang diantisipasinya. Dan saya yakin teman-teman semua pasti bisa menjalani prosedur ilahi ini, dan berkat-berkat Tuhan akan turun kepada saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.